Gila guys, mafia tanah udah nggak bisa kita kendalin lagi sekarang. Tapi seperti yang dikatakan Pak Menteri, sampai kapanpun kiamat kurang 2 hari pasti ada mafia tanah. Administrasi pertanahan tidak tertata baik, disitulah cikal bakal munculnya mafia tanah. Disinilah dibutuhkan integritas aparatur ATR BPN, integritas dan kapasitas. Irina Zubir, Dinopati Jalal, mantan Wapres Yusuf Kala aja bisa kena mafia tanah. Apalagi kita yang rakyat biasa. Apalagi di kondisi negara yang sekarang kayak gini, prediksi gue sih mafia tanah bakal makin banyak. Mafia tanah itu emang maling, tapi bukan mematir. Mereka tuh sindikat paket lengkap. Ada sutradaranya yang ngatur skenario, ada bandarnya yang ngatur duit sogokan, ada oknumnya yang bukain pintu belakang birokrasi. Di podcast gue bareng Pak Agus Wijayanto, dia bilang mereka tuh kerjanya di ruang gelap. Mereka cuma butuh satu oknum, satu, buat nyelipin warkah siluman ke dalam buku tanah. Kelompok terorganisir. Biasanya kayak film juga, mafia tanah ada sutradaranya, ya kan? Pasti ada sutradaranya dong. Kan ada investornya juga, ya kan? Nah, ada sutradaranya, ada pemain-pemainnya, ya kan? Paket lengkap ya? Paket lengkap. Pemainnya bisa di mana-mana gitu kan? Ya di instansi bisa, lapangan bisa, ya kan? Dan tentu ada bandarnya juga. Pas lu lagi tidur nyenyak, status tanah lu tuh lagi dimutilasi. Mereka nyuri hak lu lewat sistem publikasi negatif hukum di Indonesia yang emang bisa dimainin. Jujur gue kagum sih sebenarnya. Mafia tanah tuh kreatif banget kalau main sama pertanahan di Indonesia. Ini gue kasih contoh 3 aja deh. Gila banget. Pertama, modus metamorfosis. Istilah dari Pak Tejo, Dirjen Sengketa. Coba tontonnya. Baru-baru ini yang kita ungkap adalah kejadian di salah satu provinsi. Tidak kami sebutkan lah. Modusnya apa? Mafia ini mengklaim sebagai orang ATR BPN, mengklaim punya identitas, punya alat, punya kantor. Jadi semacam membentuk kantor cabang BPN. Gila sih. Kita jadi sekarang harus bener-bener detail lagi ngecek link-link yang kita klik itu beneran ATR BPN punya atau enggak. 2. Drama gugatan pura-pura. Mafia A gugat Mafia B di atas tanah lu. Lu gak tahu apa-apa, gak dipanggil. Tapi tiba-tiba salah satunya kalah atau ngalah. Terus hasilnya sertifikat lu dibatalin. 3 nih, duplikat DP miliaran. Kalau yang ini lu coba cek sekitar dulu deh, tengok kiri kanan. Mungkin lu atau teman keluarga ada yang kena. Jadi modusnya gini, mereka pura-pura mau beli rumah. Taruhlah lu jual rumah 30M. Langsung tuh mereka DP 1M supaya lu percaya. Habis itu mereka bilang, "Pak, saya mau lihat sertifikatnya. Saya bawa ke BPN ya buat dicek." Tapi di situ kesalahan lu. Kalau lu kasih, mereka bakal duplikat. Nanti yang dibalikin ke lu itu aspal. Yang asli mereka cairin ke bank 20M. Terus mereka kabur. Di situ lu yang diusir-usir sama debt collector. Itu sedikit yang gue share dari sekian banyak yang gue tahu ya. Tapi kalau lu masih punya yang mungkin gue nggak tahu, share di bawah aja. Terus pertanyaannya, negara kemana? Apa kita dibiarin sendiri aja lawan mafia tanah? Jujurnya, gue dapet bocoran dari Pak Tejo dan Pak Agus. Lo harus tahu ada yang namanya Satgas Anti Mafia Tanah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menindak dan menghilangkan mafia tanah, kita membentuk yang nama Satgas Anti Mafia Tanah. Oh, ada Satgas Anti Satgasnya. Mafia Tanah ya, yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian dan ATR BPN. Oh. Dan Satgas ini setiap tahun bersama-sama memberantas mafia tanah. Ini Satgas kolaborasi antara BPN, polisi, sama kejaksaan.
Mereka di 2024 udah bisa nyelamatin potensi kerugian negara sebesar 57 triliun rupiah. Dan di 2025 tahun lalu, dengan kerugian yang tercatat, real cost maupun potensi, mereka sudah bisa mencapai 23 triliun. Gokil sih. Ini aja udah ada satgasnya. Gimana kalau nggak ada? Berapa triliunan yang udah dimaling? Agus juga pernah bilang di podcast kalau BPN lagi bangun zona integritas. Hargaannya namanya predikat WTAB, Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas. Kita buat namanya pembangunan zona integritas itu dikasih predikat WTAB, wilayah kantor pertanahan nih, atau Kanwil, atau bahkan juga pusat, yang masuk wilayah tertib administrasi berintegritas, WTAB, gitu kan? Ada. Nah itu setiap tahun dinilai, dievaluasi. Waktu gue berkunjung ke Kantah-Kantah, emang bener yang punya piagam-piagam itu secara statistik emang oknumnya paling sedikit, at least secara internal. Jadi karena ada zona integritas ini, Kantah-Kantah yang nakal atau banyak pengaduannya bakal dievaluasi. Jadi ini pesan gue ya, kalau lu ngerasa dipermainkan sama oknum, jangan diem, laporin. Karena pintu belakang mafia-mafia ini lagi digembok satu-satu. Perlu dipahami, kita juga harus gerak. Sertifikat fisik itu teknologi masa lalu. Kertas bisa ditukar, dipalsuin, disobek. Sebenarnya langkah yang paling matiin mafia tanah cuma satu, sertifikat elektronik. Kenapa? Karena satu ini nih, lock jejak digital. Siapapun yang berani ngintip atau coba-coba ganti nama di aset lo, bakal terekam jejaknya permanen. Jam berapa, IP address-nya mana, usernya siapa. Mafia tuh paling benci sama jejak digital kayak gini karena itu bukti yang gak bisa dibantah di pengadilan. Satu lagi tips dari gua, jangan biarin tanah lu jadi semak belukar. Mafia tanah itu kayak predator. Mereka nyari mangsa yang tidur. Intinya guys, segila-gilanya mafia tanah sekarang, kita masih tetap bisa ngelindungin diri kita sendiri. Jangan nunggu dapet surat sita baru lu sibuk nyari pengacara. Biaya pencegahan itu receh dibanding biaya sidang nanti yang bisa bikin lu jatuh miskin dan stres 7 turunan. See you guys in the next video.